Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, beri kami pikiran yang jernih, hati yang terbuka, komitmen yang mau melakukan atas firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan sesungguhnya diambil dari Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Tapi saya akan membacakan hanya ayat 24 sampai ayat 26 sampai ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa membayangkan dua sosok bangsa yang berbeda satu dengan yang lain. Satu bangsa bernama bangsa Mesir, dan satunya lagi adalah Israel. Kalau mereka disandingkan, maka pasti kita akan mendapat gambaran bahwa posisi bangsa Israel jauh lebih lemah, jauh lebih terbelakang, jauh lebih kurang sejahtera. Pendeknya, Mesir jauh lebih baik dari berbagai hal dibandingkan Israel. Karena Mesir pada waktu itu sebagai negara atau bangsa yang sudah sejahtera. Tentu ingat bagaimana orang-orang Israel ketika mengalami kelaparan, maka bangsa yang menjadi tujuan untuk pergi mendapatkan kemakmuran adalah Mesir. Dan pada waktu itu Mesir merupakan superpower atau adikuasa pada zaman. Kelihatan di sini ketika orang Mesir mencoba mencegah, menghalangi, bahkan melukai orang Israel yang akan keluar dari negeri mereka. Orang Israel berjalan kaki, tumpuan mereka hanya pada alam. Berbeda dengan orang Mesir, mereka memakai kereta-kereta kuda, mereka punya tentara yang profesional, mereka punya cadangan makanan yang cukup. Pendeknya, kalau dibandingkan, jomplang saudara-saudara. Yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Dan tentu siapapun yang punya perkiraan ataupun namanya ramalan atau asumsi atau apalah namanya, ketika memilih kira-kira mana yang akan menempatkan diri sebagai bangsa yang lebih unggul, orang akan memilih Mesir. Dan bisa jadi kelihatannya begitu. Tapi dalam salah satu episode atau bagian di mana orang Mesir sedang mengejar-ngejar orang Israel, dan orang Israel dalam posisi yang kurang menguntungkan, justru orang Mesir yang mengalami kekalahan, saudara-saudara.
Jadi bacaan tadi menggambarkan ketika Tuhan meminta Nabi Musa sebagai pemimpin harismatiknya, pemimpin yang berpengaruh di kalangan Israel, agar tongkatnya dipukulkan ke laut. Dan kemudian apa yang terjadi? Laut terbelah dua. Lalu kemudian ada jalan yang kering, dan orang Israel lewat dari sana. Dan ketika giliran tentara-tentara profesional dengan keagungan kereta-kereta sebagai bukti bahwa mereka lebih modern dan lebih kuat, apa yang terjadi? Justru bukan Israel yang kalah, malah digambarkan dan dikisahkan tadi. Ketika orang Israel sudah tiba dengan selamat, justru air berbalik. Dan bukan hanya mengancam tentara Mesir, bahkan seluruh tentara Mesir mati. Jadi asumsi, dugaan, ramalan ternyata tidak didukung oleh fakta, saudara-saudara. Jadi di mata manusia, penilaian manusia, pastilah semuanya benar. Mesir bangsa yang lebih maju, lebih kuat, lebih kaya, lebih sejahtera, lebih powerful. Tapi kenyataannya apa? Justru bangsa yang seperti itu yang kemudian mengalami kekalahan telak. Orang Israel melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada kekuatan lain yang melebihi kekuatan sebuah bangsa, yaitu kekuatan Allah. Jadi di dalam dunia ini, manusia bukan kekuatan yang paling nomor satu. Masih ada kekuatan lain yang bisa jadi tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan oleh kehidupan manusia. Pertolongan Tuhan luar biasa, saudara-saudara. Kita mundur ke belakang. Sebelum orang Israel tiba di pantai itu dan harus menyeberangi laut, mereka sudah punya pengalaman panjang bersama Tuhan. Mereka panas, kepanasan, dan kalau malam dingin, dan mereka harus kedinginan. Mereka ditempa oleh alam, ditempa oleh pengalaman, tetapi mereka ditopang oleh Tuhan. Sampai kemudian kita tahu semua, pada posisi tertentu orang Mesir yang mengejar melihat bahwa orang Israel sudah terpojok. Mengapa dikatakan terpojok? Karena orang Israel tiba di tepi pantai. Mau kemana lagi? Mau menyeberangi laut, tidak ada perahu. Dan kalau berenang, orang yang sekian banyak, bisa saja ada yang selamat, tetapi mayoritas akan mati. Dan kalau mereka mundur kembali, di sana sudah menanti senjata terhunus dari bangsa Mesir yang siap membunuh mereka satu persatu. Jadi di sini kita belajar, di tengah-tengah mereka mengalami jalan buntu, Tuhan menolong. Tuhan yang bertindak demikian tidak hanya ribuan tahun yang lalu, juga terjadi sekarang. Ada saat-saat Anda dan saya mengalami jalan buntu karena persoalan yang berat, yang seolah-olah kita tidak lagi bisa mengendalikannya. Kita tidak bisa keluar dari masalah kita. Tapi pengalaman hidup membuktikan, ternyata kita sampai sekarang masih hidup, masih beriman. Tandanya kita bisa melewati itu semua. Ada kekuatan luar biasa yang hanya dimiliki oleh Allah. Lihat reaksi Israel.
begitu melihat fakta Allah bertindak dengan berkuasa, mereka takut. Karena itu kita pun harus takut. Takut bukan berarti takut seperti kepada teroris. Takut yang secara psikologis meruntuhkan keyakinan kita, iman kita. Bukan takut seperti itu. Tapi takut kepada Tuhan dalam pengertian mengagumi, menghormati, dan percaya kepada-Nya. Saudara-saudara, bisa jadi kita tidak punya pengalaman seperti Ishak, tetapi ada pengalaman setiap orang beriman masing-masing, di mana pada saat tertentu ia sudah tidak berdaya, dia terpojok, dia tidak tahu lagi bagaimana menyelamatkan diri. Justru di saat itulah Tuhan hadir. Allah berkaya dalam hidup. Karena itu jangan lupakan Tuhan. Kita selalu takut kepada-Nya. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita hari ini dan hari akan depan. Tuhan